Oke, nanti saya record aja ya supaya teman-teman semua lebih paham lah. Ini saya record lah, nggak apa-apa. Supaya nanti teman-teman yang belum ikut malam ini bisa tahu juga materinya. Singkat aja lah. Ini cuma sebagai apa supaya teman-teman punya pengetahuan baru di bulan ini. Nah, nanti kalau teman-teman tertarik pelajari lebih dalam, silakan belajar sendiri. Oke, saya masuk dulu di saya coba sharing ya. Oke. Share screen. Oke, teman-teman semua sudah lihat screen saya? Sudah, Pak. Oke, saya coba kasih pin dulu ini ya. Jadi namanya adalah 4 personality plus. Ya, kita bersyukur kepada pencipta kita ya, yaitu Tuhan Yang Maha Esa karena Dia menciptakan kita unik ya. Karena kita ini memiliki masing-masing sifat yang berbeda-beda. Justru kalau misalnya kita memiliki sifat yang sama, artinya kita ini orang aneh. Kita ini Tuhan kita itu artinya nggak kreatif, tapi Tuhan kita sangat luar biasa ya. Dia ciptakan kita memiliki kepribadian masing-masing. Jadi kita kalau ngobrol sama orang, kita kalau bergaul ya kita pede aja apapun kepribadian kita. Oke, saya masuk dulu yang pertama. Nah teman-teman lihat nih, di sini ada namanya kolerik. Nah, ini namanya koleris. Nah ini. Nah, mungkin teman-teman sudah pernah lihat juga ini koleris. Koleris itu tipenya seperti Bapak Chandra Putra Negara, gampang. Kalau teman-teman mau belajar tipe koleris itu Bapak Chandra Putra Negara. Kenapa? Karena dia orangnya itu berkemauan keras. Ketika dia mau sesuatu, dia harus bisa mencapainya. Contohnya nih, dia mau naik peringkat bulan ini. Wah, mau tidak mau saya harus naik peringkat. Saya pasti bisa. Nah itu. Baru dia akan seleksi timnya. Kamu mau serius nggak bergabung di komunitas YES? Kamu mau serius nggak? Kamu mau belajar nggak di komunitas YES? Kalau kamu nggak mau belajar, ya sudah kamu cari perusahaan lain aja. Nah, levelnya itu sudah menolak prospek. Nah, kalau kita kan levelnya masih mencari prospek, ya. Kalau Pak Chandra bilangnya gini, kalau kamu mau serius dalam bisnis ini, kamu harus berani diberi target. Kalau kamu nggak serius, ya sudah, cari yang lain. Nah, terus yang kedua, kalau kolerik itu adalah orang yang memiliki visi ke depannya. Contohnya nih, wah tahun depan saya pasti bisa naik peringkat. Tahun depan saya pasti bisa bawa orang tua saya ke luar negeri. Dia dengan tegas ngomong seperti itu. Nah, rata-rata orang yang jadi kolerik ini, adalah orang yang seorang pemimpin. Kenapa? Karena dia bisa melihat apa yang orang lain belum lihat. Nah, tapi orang kolerik ini, ya, karena mungkin dia tegas, jadi mungkin temannya kurang. Ya, karena dia kalau ketemu orang yang mungkin lebih tidak hebat daripada dia, ya mungkin dia bisa meremehkan orang lain. Nah, itu. Itu adalah sifat kolerik. Contohnya nih, saya kasih contoh gampang-gampang aja ya. Kolerik itu, kalau misalnya siapa nih teman-teman di sini yang suka berkendara atau suka naik mobil, naik motor, kolerik itu, dia kalau bawa mobil, dia suka pip, 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 pip. Seperti itu. Nah, sampai mungkin dia duluan. Dia maunya dia yang terbaik. Dia orangnya nggak mau kalah. Nah, ini kita bisa sama-sama evaluasi. Nah, tapi itu adalah sifat-sifat positifnya kolerik ini. Nah, tapi kalau orang kolerik ini juga memiliki sedikit kelemahan ya, yaitu dia orangnya ceroboh ya. Dia kalau misalnya orang kasarin dia itu orangnya susah mengampuni ya. Dia itu orang yang pemarah ya. Kadang kalau dia ngomong itu tidak usah pikir perasaan orang lain. Yang penting dia senang, dia puas, dia nggak bakal peduli apa yang orang lain bilang tentang dia. Nah, itu adalah orang yang kolerik. Nah, tapi positifnya dia adalah pemimpin ya. Dia kalau mengatur orang itu bagus. Nah, itulah kolerik ya. Sip. Nah, lalu yang kedua, saya akan bahas sedikit tentang teman-teman yang saya ngomong ini cukup paham atau gimana? Mungkin ada sedikit pertanyaan tentang pertanyaan yang pertama yaitu kolerik. Halo, halo. Halo. Lumayan jelas sedikit materinya atau bagaimana? Jelas, Pak. Jelas, Pak.
Teman-teman tertarik mempelajari tentang personality ini? Jelas kok Pak Arif. Personality. Teman-teman tertarik nggak pelajari tentang ini? Tertarik, Pak. Tertarik. Atau sudah tahu ilmunya? Belum, Pak. Belum, Pak. Oke, enggak apa-apa ya. Saya sharing lagi. Lalu kita masuk lagi yang kedua. Ya ini cuma 4 kok, sedikit. Lalu yang kedua, yaitu melankolis, teman-teman. Nah, ini melankolis ini adalah orang yang suka seni, ya, suka musik, memiliki kemampuan seperti bisa bermain musik, ya, bisa menari, ya. Pokoknya dia seninya tinggi lah, teman-teman. Atau biasanya orang bilang namanya orang berbakat atau multi talent. Nah, melankolis ini rata-rata orangnya disiplin. Kalau misalnya disuruh ini, dia akan berusaha melakukan semuanya yang terbaik. Contohnya misalnya disuruh edit foto, disuruh edit gambar, dia akan berusaha yang terbaik. Beda dengan si koleris yang tadi saya sharing di awal ya. Si koleris itu kalau disuruh edit foto, ya disuruh kerja hal yang detail-detail, dia nggak bisa. Karena dia maunya serba cepat. Nah, tapi kalau melankolis ini dia berusaha selalu melakukan yang terbaik, ya. Dia orangnya perfeksionis. Kalau misalnya dia memimpin ya, dia pimpin orang itu, ya dia betul-betul dengan perasaan ya. Dia mungkin puji-puji dulu, kamu itu orangnya baik, ya. Kamu itu orangnya gini. Nah, lalu dia menyuruhnya seperti itu. Itu adalah orang yang melankolis. Tapi intinya kalau orang melankolis ini, ya mungkin kalau sebagai cowok kalau misalnya suka sama cewek, contohnya seperti itu ya, dia mungkin kalau tembak ceweknya itu, dia mungkin pakai puisi. Kau seperti embun di pagi hari, ya kurang lebih seperti itulah ya. Itu adalah sifat seorang melankolis. Nah, tapi melankolis ini memiliki juga sifat yang negatif, yaitu orangnya pemurung ya, orangnya cepat baper. Nah, itu hati-hati loh. Nah, itu baru sedikit ditolak sudah baper. Saya kayaknya nggak bisa, saya ngomong nggak sempurna. Nah, itu kelemahannya. Nah, teman-teman, rata-rata banyak orang yang sifatnya seperti ini. Nah, terus yang kedua, melankolis juga itu dia orangnya suka berpikiran negatif. Nanti kalau saya gagal di komunitas, gimana dong? Nanti orang tua saya marahin saya. Nah, dia selalu orientasinya kepada hal yang negatif. Nanti kalau saya begini. Nah, itu melankolis itu harus diganti, ya. Harus berpikirnya ke arah positif. Nanti kalau saya sukses, orang tua saya bahagia. Jangan pikir negatifnya, ya. Nanti kalau saya gini, bisa gini. Nah, ya. Dan rata-rata orang melankolis ini adalah orang yang suka sendirian. Dia nggak suka terlalu banyak keramaian. Dia bilang saya mending sendiri aja. Saya suka nyaman dengan diri saya. Entah nonton film Korea di rumah, seperti itu. Jadi teman-teman kalau misalnya ketemu tim Anda yang melankolis, teman-teman harus berusaha untuk jaga perasaannya. Jangan sekali-sekali menyinggung mereka. Misalnya kamu jelek, kamu nggak bisa apa-apa. Karena mereka punya perasaan itu peka. Nah, perasaan mereka itu peka. Karena kalau teman-teman bisa mengambil hatinya, ya, teman-teman bisa baik dengan mereka, saya yakin pasti mereka akan jadi pengikut Anda. Tetapi kalau teman-teman sudah melukai hatinya, tipe melankolis ini tidak semuanya gampang untuk memaafkan. Oke, cukup paham ya materi yang kedua ya. Nah, saya sharing juga tentang melankolis supaya teman-teman tahu juga melankolis itu ya tipe orang, contohnya gini. Saya ibaratkan kalau makan ya. Kalau makan tadi saya bahas lagi si kolerik. Kalau kolerik itu misalnya ini apel ya. Ini apelnya keren, langsung makan krek seperti itu. Nah, kalau si melankolis dia lihat dulu ya. Atau misalnya saya kasih contoh aja nih tempatku adik saya. Misalnya dia lihat tempatku ini, wah ini bagus sekali. Ini kamu beli di mana? Ini apa? Nah, seperti itu. Dia orangnya lebih seperti itu, ya. Dia berusaha mencari tahu dan istilahnya orangnya suka mengagumi lah. Oke? Itu adalah tipe yang kedua. Mantap ya. Tapi kalau saya lihat ya, yang melankolis itu seperti Ibu Rani. Nah, itu boleh coba refleksi diri sendiri. Nah, boleh refleksi diri sendiri. Oke. Sip. Nah, kalau yang
kolerik itu seperti Pak Komang. Nah, Pak Komang itu selalu berusaha. Pak, doakan saya, Pak. Saya pasti bisa, Pak, capai peringkat ini bulan ini, Pak. Doakan saya, Pak. Nah, itu kan orangnya optimis. Nah, seperti itu. Ya, jadi kita sama-sama. Nanti kalau misalnya ada yang salah yang saya ngomong ini, tentang aja Bu Rani. Atau tentang aja Pak Komang. Anda salah Pak Arif. Saya bukan orang seperti itu. Ya, ya, tidak masalah. Supaya teman-teman tahu. Nah, terus yang selanjutnya yaitu tipe sanguinis. Nah, nanti habis ini kita sama-sama tebak ya, Pak Chandra itu orangnya seperti apa. Ya. Oke, ya. Atau misalnya Pak Vino juga boleh, Pak Kris juga seperti apa, terserah teman-teman. Mau tebak juga Ibu Yundari, Ibu siapa, terserah. Ibu Sarah orangnya seperti apa, nggak apa-apa, ya. Lalu selanjutnya saya bahas ya, namanya sanguin, ya. Namanya sanguinis. Nah, ini nih. Nah, teman-teman lihat di sebelah kiri atas ya. Nah, sanguinis adalah orang yang sangat bersahabat. Nah, paling gampang ini bahas orang sanguinis itu adalah orang yang ketika teman-teman ngumpul, dia sendiri kadang yang paling ramai. Nah, ketika dia suka ramai-ramai sendiri, intinya suasana itu bisa ramai kalau ada dia lah. Biasanya orang bilang kalau kumpul-kumpul harus ada dia. Kalau nggak ada dia, suasana sepi. Nah, teman-teman pasti punya teman-teman seperti ini. Nah, dia orangnya bersahabat, ya, orangnya gampang berteman. Walaupun ketemu orang baru kenal, dia langsung bisa suka SKSD. Nah, ini rata-rata orang sanguin ini gampang dapat pasangan nih. Nah, terus rata-rata orang sanguinis itu adalah orang yang setia kawan. Tapi ingat, dia punya kelemahan. Ketika teman-teman ngumpul, misalnya teman-teman suka bikin janjian contohnya. Nanti malam jam 7 malam ya, kita kumpul di kafe ini. Nanti kita gini. Saya yakin nanti dia 7.15, setengah 8 baru dia datang. Nah, itu seperti itu. Nah, beda dengan kolerik. Ya, kalau kolerik nanti malam jam 7 ya. Dia nanti sebelum jam 7 dia sudah di sana. Nah, ini kita coba-coba sama-sama evaluasi diri ya. Oke. Lalu yang kedua, melankolis. Melankolis ini adalah orang yang telaten. Ya, dia kalau kolerik itu sebelumnya pertemuan dia sudah datang, tapi kalau melankolis rata-rata ya saat kumpul jam 7, oke, jam 7 pas dia datang. Nah, gitu loh. Ya. Nah, lalu selanjutnya saya bahas lagi tentang sanguin ya. Sanguin ini adalah orang yang banyak bicara ya, orang yang suka ceplas-ceplos. Kadang dia ngomong itu bisa dari misalnya kita lagi ngomong-ngomong tentang bisnis ya, tiba-tiba bisa ngomongnya bisa terganti ke topik yang lain. Bisa ganti lagi ke topik yang lain. Nah, seperti itu. Nah, ini teman-teman pasti bisa tebak nih. Dari topik ini bisa berubah lagi. Tapi teman-teman sebagai pendengarnya, ya, teman-teman tetap enjoy dengan apa yang dia ngomong. Nah, tapi ingat, ya, sanguinis memiliki juga cukup banyak kelemahan. Yang satunya yaitu dia suka besar-besarkan masalah. Misalnya gini nih, misalnya tadi sebelum dia datang itu mungkin dia banyak bocor, tapi dia suka karang-karang cerita. Tadi itu loh, saya itu terlambat datang ke pertemuan karena saya disenggol orang lah, saya putarnya kejauhan. Padahal jawabannya cuma simpel, cuma banyak bocor. Nah, seperti itu. Dia suka membesar-besarkan satu masalah. Nah, supaya kenapa? Supaya kelihatannya, wah, ini orangnya ramai ya, seperti itu. Nah, kalau teman-temannya mungkin orangnya mungkin pendiam-pendiam ya, pendiam-pendiam, mereka juga, oh gitu ya. Nah, sanguin ini tambah senang. Nah, tapi kalau teman-temannya mungkin rasa, oh iya, oke, sip. Nah, kayak gitu. Terus rata-rata karena sanguin ini adalah orang yang tidak tepat waktu ya, menganggap semuanya santai. Rata-rata mereka suka menghabiskan hari-hari mereka ya. Mungkin kalau misalnya sehari itu bisa melakukan 4 tugas, 5 tugas, dia mungkin satu hari cuma bisa lakukan 2 tugas. Kenapa? Karena dia itu orangnya kurang produktif. Lebih suka santuy. Nah, seperti itu ya. Nah, terus yang selanjutnya emosinya labil. Nah, kadang gampang marah, ya, kadang gampang kecewa, cepat puas diri. Nah, itu adalah tipe sanguin. Oke? Nah, ini sama-sama evaluasi juga, ya. Tapi kelebihannya sanguin ini ketika teman-teman ngumpul, ya, atau ketika teman-teman curhat sama dia, saya yakin pasti auto semangat. Kenapa? Karena
dia bahagia, dia memberikan energi positif ke Anda. Nah, itu Jos. Nah, itulah tipe sanguin ya. Oke, kita masuk lagi yang terakhir. Ya, ada namanya tipe phlegmatik. Nah, phlegmatik ini adalah orang yang kalem, ya. Ketika dikasih target ya, misalnya, ya, dia tidak ada ekspresinya, tenang-tenang aja. Kita kira beliau atau mereka mau jalankan targetnya. Ternyata pas akhir bulan targetnya nggak tercapai. Nah, itu adalah orang yang phlegmatik, tidak memiliki respon apa-apa, orangnya tenang, damai, ya. Ini tipe-tipe orang yang kalau teman-teman ngumpul ya, dia orangnya cuma pendiam, kadang suka main HP sendiri. Tapi kelebihannya ini, dia adalah orang yang dapat diandalkan. Dia adalah orang yang setia kawan. Ketika teman-teman mengajak dia keluar, ya, atau teman-teman mengajak dia sesuatu, ya, dia akan loyal untuk ikut sama Anda. Nah, betul. Nah, kalau phlegmatik ini, ya, dia adalah orang juga yang cenderung juga, walaupun dia pendiam, tapi kalau dia ngobrol dengan teman-teman dekat yang dia kenal, ya. Nah, kalau tadi kan si sanguin itu, walaupun nggak kenal, dia suka sok kenal gitu tuh. Nah, tapi kalau ini phlegmatik, ya, dia cuma akrab sama orang yang dia dekat. Kalau misalnya orangnya dia nggak dekat, dia nggak mungkin bisa seakrab itu. Nah, dia orangnya kalem, tenang, ya. Dia orangnya tipe pemikir. Ketika melakukan sesuatu, dia pikirnya kadang lebih banyak daripada actionnya. Nah, seperti itu. Nah, tapi positifnya dia adalah orang yang efisien, teratur. Rata-rata barangnya itu adalah, contohnya ini nih. Kalau misalnya orang sanguin itu jarang cuci motor, jarang urus mukanya ya. Kalau cewek-cewek jarang, walaupun keluar itu pakai celana panjang, pakai apa itu nggak masalah. Tapi kalau phlegmatik ini, dia tipe orang yang lebih peduli dengan penampilannya. Nah, seperti itu. Dia orang yang teratur. Nah, tapi dia juga memiliki banyak kelemahan, yaitu dia orangnya cepat khawatir, ya. Orangnya itu mungkin penakut juga, ya, suka juga menunda-nunda. Nah, tidak punya motivasi. Nah, ada tim saya seperti itu, ya. Dia tidak punya motivasi, harus selalu dimotivasi. Seperti itu. Nanti kalau teman-teman ke depannya, teman-teman pasti akan sering ketemu orang seperti ini. Nah, dia bilang, ya walaupun saya nggak capai target bulan ini juga nggak apa-apa. Hidup saya tetap mengalir aja. Nah, kayak gitu. Lalu yang selanjutnya, dia orangnya juga kadang egois, kadang kikir. Tapi positifnya, dia adalah orang yang dia kalau misalnya mendapatkan satu informasi yang dahsyat, dia orangnya santai aja, dia orangnya bawanya tenang. Kalau dia ambil keputusan itu baik. Nah, kayak gitu. Jadi itulah sharing-sharing saya singkat tentang 4 kepribadian ini, kepribadian manusia. Nah, Bu Yundari kayaknya sudah ngantuk nih. Saya jadi sungkan nih untuk sharing-sharing nih. Waduh. Tapi memang luar biasa ya. Masih walaupun sudah ngantuk, masih berjuang untuk dengar-dengar sharing-sharing singkat di malam hari. Nah, sekarang walaupun mungkin kita satu sama lain kurang mengenal ya. Nah, kalau boleh tahu kira-kira kita masuk dulu dari Ibu Sarah. Kira-kira Ibu Sarah orangnya kayak gimana nih? Mungkin tim-timnya pasti tahu nih, karena tim-timnya mungkin sering kontak sama Ibu Sarah nih. Kira-kira Bu Sarah orang yang kayak gimana nih? Bu Sarah. Teman-teman yang mau tebak boleh? Ayo tebak. Ayo tebak. Gimana ya? Baik sih orangnya. Ya, tapi kira-kira kepribadiannya Bu Sarah yang mana? Oh, kepribadian dia yang mana ya? Iya. Nanti takut salah ngomong. Nggak apa-apa. Saya juga sebenarnya nggak tahu. Nggak apa-apa. Saya juga nggak tahu soalnya. Kan yang menilai kita itu kan orang lain, bukan diri sendiri gitu. Ya. Kayaknya sih melankolis ya. Ya, melankolis dengan jadi gini teman-teman, sebelum ketebak, jadi setiap orang ya pasti memiliki 4 tipe kepribadian ini dalam dirinya mereka. Tetapi hanya 2 yang dominan dan 1 yang paling subdominan atau paling dominan. Nah, seperti itu. Nah, saya kasih sedikit contoh ya.
contohnya gini, mentor saya, Pak Kristianto Felix. Dia adalah tipe orang yang kolerik dan pragmatik. Nah, kenapa saya bilang Pak Kris adalah orang yang kolerik? Karena Pak Kris itu orangnya tegas. Nah, buktinya teman-teman lihat ya, dia orangnya konsisten juga ya. Dia orangnya tiap hari pasti memberikan kita materi. Tiap hari pasti antusias orangnya. Nah, kolerik juga, dia memiliki visi juga. Oke, tahun depan saya pasti bisa capai Royal Crown Star Director. Orangnya produktif loh. Tiap hari pasti menabur, tiap hari pasti memberi. Nah, seperti itu. Dia orangnya tegas juga ya. Kalau kamu mau capai ini ya sudah, kamu harus kerja ini. Nah, seperti itu. Tapi Pak Kris juga ya, kenapa saya beruntung ya bisa ketemu mentor seperti Pak Kris, karena saya adalah tipe orang yang sanguin. Nah, saya dulu ketika merintis bisnis di komunitas itu, saya kalau dikasih target, saya selalu bilang, saya kayaknya bisa nggak ya Pak? Atau kalau misalnya nih disuruh jadi pembicara, saya bilang suruh dulu yang lain aja Pak. Saya kayaknya nggak bisa ngomong ini. Saya malu-malu ngomong depan umum ini Pak. Tapi saya beruntung, saya dapat mentor yang seperti Pak Kris dan Pak Vino. Ya, mereka sama-sama itu adalah orang yang cukup kolerik ya. Mereka bilang begini, kamu mau naik peringkat gak Arif? Saya langsung deg-degan jantung saya gini. Dia bilang, kamu mau naik peringkat nggak? Kalau mau naik peringkat, ya harus berani ngomong dong. Kalau kamu nggak ngomong-ngomong, kapan naik peringkat? Seperti itu dia ngomong sama saya. Saya langsung bilang, oke lah, oke. Sampai sekarang Pak Kris dan Pak Vino itu mengubah saya. Ya, ketika mungkin saya disuruh jadi pembicara, oke Pak, siap Pak. Oke Pak, siap. Nah, kayak gitu. Tadi sebenarnya Pak Chandra suruh saya untuk menjadi MC di care meeting, tapi saya kebetulan ada sedikit urusan di luar rumah, jadi saya tolak seperti itu. Nanti bulan depan saya akan bantu ya jadi MC di care meeting. Nah, oke, kalau menurut saya sendiri ya, Ibu Sarah adalah orang yang melankolis dan kolerik. Nah, melankolisnya itu lebih dominan. Nah, kenapa saya bisa bilang seperti itu? Ya, contohnya gini, kalau Bu Sarah itu terkadang ya mentoring timnya, terkadang itu suka jaga perasaan timnya, betul Bu? Iya bingung. Gimana cari Bu? waktu yang tepat. Betul ya? Cari waktu yang pas. Iya. Cari waktu yang pas ya, kapan waktu yang tepat ya untuk mentoring timnya. Nah, itu adalah sifat yang baik Bu. Nah, terus kenapa saya bisa bilang Ibu Sarah adalah orang yang melankolis? Karena Bu Sarah adalah orang yang cukup konsisten ya. Dan kita lihat ya, kalau orang melankolis itu dia ketika mendesain sebuah poster ya atau mendesain sebuah postingan itu rata-rata rapi. Nah, atau dia memiliki nilai seni yang tinggi. Nah, jadi ketika melakukan sesuatu dia akan berusaha gimana ya supaya bisa sebaik mungkin. Seperti itu. Nah, itu harus rajin dilanjutkan, Bu Sarah. Nah, tapi ingat, melankolis itu terkadang juga bisa berpikir negatif. Nah, nanti kalau misalnya saya nggak gini, nanti kalau misalnya tim saya begini, itu harus usahakan lebih berpikir positif. Nah, tapi ingat, yang penting yang Anda katakan kepada mereka juga itu positif. Kayak gitu. Oke? Siap. Nah, Oke. itu kalau Bu Sarah, kalau saya nggak salah itu melankolis kolerik ya. Nanti kalau misalnya salah, nanti ya usahakan nanti coba pelajari lagi. Ya, nah, Ibu Sarah kenapa saya bisa bilang kolerik? Karena Ibu Sarah juga itu walaupun ya mungkin kalau menurut saya mungkin ada keterbatasan, contohnya modal minim atau apalah seperti itu. Tapi saya pasti bisa dulu. Jangan pikir terlalu banyak dulu. Saya pasti bisa dulu. Nah, dan memiliki visi ya. Setelah nanti saya selesai kuliah ya, saya sudah punya penghasilan yang stabil ya. Saya punya penghasilan yang stabil dan saya sudah nggak usah cari kerja lagi seperti itu. Kurang lebih apa yang saya ngomong, apakah cukup benar Bu? Cukup benar. Saya nggak cari kerja, malah saya dapat kerja baru ini Pak. Oke ya, mantap. Dapat project ini. Wih, mantap ya. Nanti kalau sudah lulus harus sudah 2 digit passive income-nya ya. Siap, harus. Harus ya.
Wah, kita ngomong dulu Bu Yundari nih supaya nggak ngantuk nih. Saya jadi nggak enak nih sama Bu Yundari ini karena saya terlambat datang, Bu Yundari sudah ngantuk nih. Nggak apa-apa lah, lagi sekitar 10 sampai 20 menit selesailah. Supaya teman-teman juga bisa istirahat. Oke? Nah, kalau saya masuk ke Ibu Yundari adalah Oke, orang Pak. yang kolerik ya. Kalau tadi Bu Sarah itu melankolis kolerik, kalau Bu Yundari kebalikannya, kolerik melankolis. Nah, kenapa? Karena menurut saya Bu Yundari juga adalah tipe orang yang memiliki visi. Ya, ketika diberi target ya, oke Pak, siap Pak, siap Pak. Rata-rata orang kolerik itu seperti itu. Nah, dan dia rata-rata bisa memimpin orang. Ketika apa yang dia katakan itu orang bisa ikutin, artinya adalah seorang kolerik. Nah, karena dia ngomongnya itu visioner, ya. Kalau kamu bisa capai care, kalau kamu bisa capai ini, kamu pasti bisa ini. Nah, seperti itu. Nah, lalu Bu Yundari juga tipe orang yang memiliki kemauan keras, ya. Saya mau pokoknya ketika saya nanti pulang ke Indonesia, ya, saya sudah bisa memiliki passive income atau apa seperti itu. Nah, tapi ingat, rata-rata orang kolerik ini banyak kemauan di dalam hatinya. Nah, ini menurut saya, Bu Yundari ya, banyak kemauan di dalam hatinya, ya, sampai dia bingung apa yang harus saya kerjakan duluan ini, Pak. Nah, ini sama-sama evaluasi ya. Ini bukan saya bermaksud mosok jago, mosok tahu untuk membaca orang apa, bukan ya teman-temannya, bukan. Saya hanya berusaha belajar ya. Ini kita sama-sama belajar loh. Nanti kalau misalnya ada yang salah, tolong kasih tahu saya supaya saya juga belajar ya. Nah, tapi Bu Yundari ini adalah orang yang pantang menyerah menurut saya. Timnya hilang, ya sudah nggak masalah ya. Karena mungkin Anda bisa hilang dari bisnis ini, tapi saya akan tetap berusaha dengan kemampuan saya dalam bisnis ini. Nah, seperti itu. Nah, tetapi kelemahan seorang melankolis ya harus lebih menguatkan hukum reward and punishment di dalam hatinya. Nah, karena kadang orang melankolis itu dia rasa begini, wah, kayaknya nggak bisa capai target nih bulan ini. Ya sudahlah, nggak apa-apa lah. Kan yang penting saya sudah begini-begini. Nah, seperti itu. Saran saya harus tetap tekadkan dalam hati, saya harus capai ini. Nah, supaya ketika kamu kuat impiannya, itu akan lebih semakin termotivasi. Seperti itu. Nah, kalau Bu Yundari sendiri, halo, kedengaran nggak suara saya Bu Yundari? Dia lagi off nih. Halo Bu Yundari. Nggak ada ya? Sinyalnya sepertinya Pak kurang stabil. Nah, saya masuk aja langsung ke Ibu Rani lah. Walaupun saya mungkin nggak sering kontak dengan Ibu Rani ya, mungkin nggak sering ngobrol-ngobrol sama Ibu Rani, tapi saya ada sedikit feeling bahwa Ibu Rani adalah orang yang melankolis. Nah, kenapa? Karena Ibu Rani tuh kadang kalau misalnya konsumennya mungkin sering mengeluh hal-hal nggak jelas, nah mungkin Bu Rani ada sedikit down, ada sedikit murung. Nah, tapi itu nggak apa-apa Bu, ya. Nah, karena kalau Ibu rajin seperti itu, nanti kalau misalnya Ibu dapat konsumen yang baik, Ibu juga pasti bisa happy seperti itu. Nah, intinya melankolis itu bagus. Pasti Bu Rani nih suka dengar lagu ya? Suka dengar lagu, suka hal-hal yang berhubungan dengan seni. Betul nggak Bu? Iya sih Pak. Nah, Aduh. orang melankolis itu adalah orang yang berbakat Bu. Nah, mungkin banyak potensi Ibu yang mungkin belum keluar di pekerjaan Ibu sekarang. Coba melalui komunitas YES ini, saya yakin pasti potensi Ibu bisa keluar lah. Seperti Ibu orangnya pede lah. Ya sudah, gaskan aja. Seperti itu. Nah, mungkin kalau misalnya bahas satu persatu ini, personality plus ini, saya seperti psikolog aja teman-teman. Enggak ya?
Tapi saya berusaha membaca teman-teman itu seperti apa. Nah, terus masukan saya kepada Ibu Rani itu rajin nonton SB 30 supaya ketika ketemu orang yang negatif-negatif bapernya hilang ya. Tetap optimis. Nah, seperti itu. Nah, baru lebih banyak kenal orang ya di luar sana ya. Tetap jaga pergaulan, lakukan yang terbaik lah. Nah, intinya kalau melakukan sesuatu bagus Bu ya. Intinya jangan terlalu banyak mikir, gaskan aja. Maaf ya Bu kalau salah ya. Tapi kalau Bu Rani kira-kira rasa dirinya orangnya seperti gimana nih Bu? Ya gimana ya? Ketika diberi target atau ketika menghadapi masalah gimana nih? Kenapa Pak sharing-sharing aja? Ketika menghadapi masalah langsung down kah atau langsung cari solusi gimana? Ya down sih pasti ada, tapi saya Betul. juga kadang chat Bu Sarah juga, tanya Bu Yundari, Pak Miftah. Oke. Mantap Bu. Jangan malu-malu Kadang ya. Sekarang suka bingung, tapi kadang udah dijelaskan, saya juga belum paham gitu. Oke, kadang sudah dijelaskan, belum paham. Kadang belum paham juga. Oke, siap-siap. Saya ada sedikit tips. Nanti kalau misalnya mentor-mentornya ngomong atau mentor-mentornya sharing, tidak masalah. Tulis aja di kertas, Bu. Misalnya nih dari Bu Yundari ngomongnya ini, dari Bu Sarah ngomongnya ini, nanti dari Pak Miftah ngomongnya ini. Nanti Ibu kasih kesimpulan. Ibu ambil kesimpulan sendiri. Begitu. Ya mana kan kita sebagai seorang manusia kan pasti ada hati nurani atau kita punya batin kan. Pasti kan kita bisa rasa, oh ternyata mentor ini kasih saran ini. Oh iya benar, masuk akal. Nah gitu. Gak apa-apa, justru kita join semakin lama semakin enak. Mentornya banyak, idenya banyak, tambah jos. Nah tapi menurut saya Bu Rani adalah orang yang asik, orangnya gampang diajak bergaul. Nah, tapi saya doakan semoga Bu Rani segera mendapatkan tim yang tepat lah. Nah, Ya, nanti karena kalau sudah ketemu tim yang tepat, tantangannya ada beda lagi, Bu. Oke? Semangat, Bu. Siap. Oke. Nah, kalau saya sekarang masuk ke Pak Arman ya, kita masuk ke laki-laki dulu. Ya, kalau Pak Arman ini tipe orang yang pragmatik ya, orangnya tenang, kalem ya, ketika diberi target mungkin yang oke Pak. Nah, tapi Pak Arman ini adalah orang yang cukup positif ya, orangnya juga ketika diberi target ya, oke saya pasti bisa, saya akan tetap lakukan. Nah, tapi Pak Arman ini harus menumbuhkan motivasi dalam dirinya. Nah, harus banyak hal yang diubah. Nah, harus belajar lebih ambisius dalam mencapai satu target. Nah, kenapa harus ambisius supaya bisa naik level? Nah, seperti begitu Pak Arman. Tapi Pak Arman adalah orang yang cukup konsisten ya. Orangnya juga sudah nggak level dengan kata-kata orang lain ya. Dia tetap memiliki kemauan juga yang keras ya. Itu hal yang bagus Pak. Tapi ingat harus tetap konsisten. Itu menurut saya Pak Arman. Nah, kalau menurut saya Pak Arman itu adalah orang tipe yang pragmatik ya, orangnya tenang, kalem, efisien, praktis ya. Adalah orang yang pragmatik dan satunya apalagi ya? Dan melankolis menurut saya. Pragmatik dan melankolis. Tapi intinya dari 4 kepribadian ini ya, semuanya bisa jadi pemimpin. Seperti itu. Ya. Nah, oke, tadi sudah masuk di Pak Arman, sekarang lagi 2 orang terakhir yaitu Ibu Sari nih. Wah, Ibu Liknur ya. Wah, kalau Bu Liknur kira-kira apa nih? Saya jarang komunikasi sama Bu Liknur, jadi saya kurang tahu nih. Bu Yundari dong yang sharing. Mana Bu Yundari nih? Halo Bu Yundari, saya mau dengar nih. Kalau Bu Liknur ini orangnya seperti apa nih? Sama Pak dengan Pak Arman. Bu Liknur ini sama. Kalem. Oh, orangnya kalem. Wah, ini artinya
Orangnya relax, kalem. Artinya tapi mirip-mirip cukup Pak Arman gitu ya. positif juga. Tapi kadang-kadang idenya muncul dari Bu Liknur gitu. Oh, Diam-diam tapi idenya itu ada gitu. oke. Betul. Artinya dia mirip-mirip Pak Arman ya. Nah ini kalau yang suka memunculkan ide itu kadang namanya melankolis. Karena kan dia orangnya berbakat. Kadang idenya itu, ketika ngumpul itu mungkin dia diam-diam. Tapi idenya itu bisa menggetarkan meja secara diam-diam. Kayak gitu. Nah, Diam tapi betul nggak kira-kira Bu Liknur nih? diam tapi pasti, Pak. Itulah. Wah, Nah, diam tapi pasti. Bu Liknur kalau dikasih target gimana nih responnya Bu Yondari? Saya mau tahu nih. Target, dia langsung gimana ya? Dia belum langsung siap, tapi dia gimana gitu. Oh, gimana? Bisa gitu. Oke. Bertanya. Nah. Dia orangnya tipenya gimana? Harus dicari mentor atau dia mencari mentor? Nah, gimana nih? Kalau Bu Liknur ya, kadang-kadang ada kemauan juga cari mentor, kadang-kadang mentor yang ini kan. Oke. Kalau Bu Liknur menurut saya itu melankolis. Kenapa? Karena saya lihat mungkin Bu Yondari sharing-sharing ya, Bu Liknur ini sering pelayanan ya, betul ya? Sering pelayanan, ada bakat di bidang musik. Bagus Bu. Ya, nanti mungkin saya harus lebih tahu lagi karena saya nggak berani judge orang juga kalau saya belum tahu. Mungkin nanti mentornya lebih tahu. Nah, mentornya harus pelajari ya kira-kira kepribadiannya timnya itu seperti apa. Nanti supaya lebih gampang untuk diarahkan. Ya. Nah, tadi kan sudah semua nih. Kayaknya Pak Komang sudah, Bu Yondari sudah, Bu Sarah sudah. Nah, sekarang saya akan sharing sendiri tentang diri saya ya. Ya, kalau saya sendiri saya adalah orang tipe yang sanguin. Nah, sanguin itu adalah orang yang mungkin suka rame ya. Mungkin cara mentoring timnya juga mungkin tidak setegas mentor-mentor yang lain ya. Kamu harus begini. Ya, kalau saya biasanya berusaha mentoring dengan cara membangun hubungan, dengan cara banyak berkata-kata, lebih sering menjaga perasaan tim saya. Nah, tapi tapi saya juga jujur sampai hari ini saya juga orangnya yang kurang disiplin ya. Kadang bangunnya masih sering terlambat, biasanya jam 8, bisa setengah 9 seperti itu. Nah, harusnya kan sebenarnya kalau mau produktif itu harus bangun jam 7, setengah 8 itu harus sudah bangun. Seperti itu. Nah, rata-rata juga saya juga kalau ngomong itu suka kemana-mana baru ke satu titik. Nah, seperti itu. Nah, kalau selanjutnya juga adalah orang yang tidak tepat waktu. Nah, itu juga. Kenapa? Karena nggak tahu juga kenapa ya. Itu harus diubah juga. Nah, tidak tepat waktu contohnya gini nih. Dulu ketika saya disuruh jadi pembicara ya, mungkin nih atau misalnya harus datang misalnya jam 6. Saya datangnya itu bisa jam 6.10, jam 6.15 dengan berbagai alasan. Misalnya macet lah apa dan lain-lain seperti itu. Nah, tapi kalau kita ada pertemuan nggak boleh seperti itu. Harus memiliki waktu yang waktu yang lebih rapi seperti itu. Nah, tapi kelebihannya sanguin ini rata-rata kalau misalnya ada acara ya atau ada event ya, rata-rata mereka yang disuruh untuk pimpin acaranya karena mereka memiliki banyak ide untuk buat acaranya menjadi lebih membuat acaranya lebih terbuka ya, menjadi membuat acaranya lebih ramai. Nah, seperti itu. Tapi ingat, rata-rata orang sanguin itu ya dia terkadang mungkin ribut begitu, tapi dia sebenarnya dalam dirinya ada sedikit kesepian. Nah, kayak gitu. Nah, tapi itu bukan saya ya. Ini saya cuma tambahkan sedikit tentang sanguin seperti itu. Nah, dia orangnya juga cukup ramah. Nah, seperti itu. Kalau saya tipe orang menurut saya itu sanguin dengan pragmatik. Nah, orang yang juga rata-rata kadang juga suka menunda-nunda ya. Kadang juga tidak punya motivasi. Nah, tapi karena saya tahu, saya pelajari hal ini, jadi saya berusaha itu yang dalam lingkaran di tengah itu yang minus itu, saya berusaha jangan saya sampai dapat seperti itu, jangan. Nah,
Jadi 4 kepribadian ini sangat baik ya. Kenapa? Karena ketika teman-teman ketemu orang, teman-teman tahu dia dan teman-teman tahu dia gimana cara memposisikan diri. Contohnya nih, teman-teman misalnya ketemu orang yang tegas, teman-teman iyakan aja, gak usah tantang dia. Teman-teman tantang dia, nanti lama-lama jadi musuh. Jangan. Mending kita kalah hari ini daripada kita kalah selamanya. Nah, kayak gitu. Nah, terus kalau teman-teman mungkin orangnya pendiam, tapi ke teman-teman ketemu orang yang rame, nah, teman-teman bisa menyesuaikan. Tanya dia, gimana nih caranya supaya selalu semangat kayak kamu? Nah, kayak gitu. Nah, lalu kalau teman-teman misalnya ketemu orang yang melankolis, ketemu orang yang mungkin hebat desain, orang yang penuh perasaan, boleh belajar dari mereka. Gimana caranya mereka bisa lebih teliti, lebih telaten, disiplin, itu bisa belajar. Nah, kalau pragmatik itu ya yang terakhir, nah itu kalau teman-teman ketemu orang seperti itu, teman-teman bisa belajar juga gimana ya caranya supaya bisa tenang, orangnya teratur, cinta damai, dapat diandalkan, gampang dipercaya teman-temannya, seperti itu. Ya, jadi intinya dari 4 kepribadian ini tidak ada kepribadian yang sempurna, ya, karena memang Sang Pencipta ciptakan kita masing-masing punya 4 kepribadian ini. Nah, tapi dengan 4 kepribadian ini kita memiliki sifat bermacam-macam dan kita semakin tertarik untuk pelajari orang ini orangnya kayak gimana ya. Jadi supaya ketika kita ketemu mereka, kita memiliki rasa yang lebih peka lah. Kita lebih peka, saya harus bersifat bagaimana. Nanti kalau saya dapat reseller misalnya yang orangnya suka diberi target, saya harus gimana. Nanti kalau saya dapat reseller yang loyo-loyo, saya harus seperti gimana. Nah, saya dapat reseller yang banyak ngomong, atau biasa kita sebut dengan bawang. Ya, bawang itu namanya bacot doang. Banyak ngomong tapi nggak ada actionnya. Teman-teman harus tahu juga gimana hadapinya. Nah, entah beri dia tantangan apa itu. Jadi PR teman-teman coba latihan belajar tentang ini. Oke? Siap, Pak Arif. Oke, sip. Kalau besok Bu Yundari dan teman-teman 3 orang nih tim Malaysia besok kerja jam berapa, Bu? Bangunnya jam 4. Bangun jam 4. Oke lah, istirahat lah. Ini di sana sudah 11.36 ya. Iya, Pak. Saya perlu belajar nih sama teman-teman semua, Ibu Rani, Ibu Yundari, Ibu Liknur, gimana nih caranya bangun cepat sampai jam 4 gitu? Gimana supaya tetap kuat? Saya bisa sih bangun jam 4, ya palingan setengah jam tidur lagi. Gimana nih? Kasih tips dulu ke saya, Bu. Tolong mentoring saya nih. Saya harus belajar sama teman-teman nih. Itu buat alarm, Pak. Iya. Oke. Buat alarm jam 4 nyala terus bangun sedikit dimatikan lagi. Ada cara lain nggak? Betul sih. Kok tahu, Pak ya? Pengalaman saya. Bangun bentar, udah pasti alarmnya diubah 10 menit gitu kan. Bangun lagi. Tidur lagi. Kira-kira ada tips lain nggak? Ya, Niat sebelum tidur, Pak. Apa? Berniat bangun pagi sebelum tidur. Wih, dalam ilmunya. Dalam. Berniat bangun pagi sebelum tidur. Betul. Keren, Pak. Kadang kan, Pak, memang karena udah biasa gitu. Jadi alarm belum bunyi sudah bangun. Betul, hebat ya. Iya. Biasa kali ya. Duluan orangnya bangun daripada alarm. Biasanya papa saya ngomong gini, orang yang bangun pagi rezekinya ada sendiri. Setuju nggak dengan kata-kata itu? Setuju ya? Setuju. Karena kalau kita bangun pagi mungkin lebih banyak hal yang bisa kita lakukan ya dibanding kita bangun siang ya. Lebih produktif, Pak. Oke, terima kasih Bu Sarah. Betul, lebih produktif. Oke. Saya Banyak persiapan. Banyak persiapan. Terima kasih Pak Arman. Terima kasih. Saya dulu ya pernah ada hukum reward dan punishment ya. Saya disuruh oleh mentor saya capai target misalnya harus stabil menciptakan 3 orang manajer dalam 1 bulan. Tapi saya bolong-bolong. Akhirnya saya hukum diri saya selama 20 hari saya harus bangun jam 7 pagi. Ya,
Oke, 20 hari doang saya bangun pagi. Ini karena ada hukuman. Tapi setelah 20 hari itu sudah berlalu lagi. Akhirnya kembali lagi. Bangun jam 8 lewat, setengah 9. Itu menurut saya kurang baik. Ya, semoga teman-teman tidak seperti saya. Mungkin terkadang kalau orang mentoring seperti ini cuma ngomong yang baik-baiknya doang, tapi saya berusaha sharing karena kita di sini semuanya masih anak muda nih. Memang waktu itu sangat penting lah. Begitu. Saya lihat yang saya senang itu Pak Komang ini luar biasa nih. Biasa jam-jam setengah 7, jam 6 itu sudah di grup muncul. Selamat pagi, saya cinta diri saya sangat bahagia, saya pasti sudah muncul tuh broadcast. Itu kayaknya bagus nih, dia di grup komunitas YES dibikin pertandingan nih, yang bisa bangun pagi berturut-turut dalam 1 bulan dapat hadiah gratis buku. Pasti menang tim Malaysia, curang nih. Curang. Ya, Pak, bangun-bangun baik. Terbiasa bangun pagi. Tapi teman-teman semua sekarang bersyukur ya dengan keadaan ya. Maksudnya walaupun di tengah pandemi begini kita masih bisa menjalankan bisnis Cake Indonesia ya. Bisnisnya ini bukan bisnis yang susah ya. Tidak usah gaji karyawan ya, tidak usah stok semua jenis produk. Maksudnya walaupun teman-teman di Malaysia ya mungkin kendala sedikit ya, mungkin ongkir mahal, barang lama sampai. Nah, tetapi selalu tetap bersyukur ya. Ya Pak. Maksudnya banyak bantu orang dengan produk Cake Indonesia. Nah itu. Yakin pasti teman-teman semangat lah. Ya ingat bulan ini lagi 3 hari tutup poin. Nah ini nih. Nah lagi 3 hari tutup poin. Apapun target Anda di bulan ini, saya doakan semua segera tercapai lah. Amin. Pasti. Amin. Bisa lah ya. Pokoknya rajin saja. Yang pertama kita banyak bersyukur. Kita ikuti ajaran Pak Chandra 5B, bersyukur ya. Walaupun kita sekarang lagi susah, mungkin saya nggak tahu teman-teman punya keadaan seperti apa ya. Mungkin ada yang punya utang lah, ada yang punya ini, ada mungkin yang lagi bahagia, tidak masalah, tetap bersyukur ya. Karena mungkin terkadang orang-orang yang terkadang seperti saya kadang juga lupa untuk bersyukur. Ya, padahal sebenarnya bersyukur sangat penting. Mungkin kita lagi susah, bersyukur aja. Terima kasih masih dikasih hari yang baru, masih dikasih nafas. Nafas itu mahal loh, teman-teman. Nafas itu kalau teman-teman lihat di ICU, ya, waduh, itu kayaknya susah untuk disebutkan. Ya, lalu yang kedua, jangan lupa berdoa. Nah, ketika bangun pagi, makanya biasa di grup itu selalu saya cinta diri saya sangat bahagia, saya pasti bisa awali hari dengan penuh syukur. Itu kan bagus, enggak apa-apa. Nah, teman-teman sharing aja di status Anda, enggak masalah. Siapa tahu mungkin teman-teman tidak memberkati diri sendiri, mungkin teman-teman tidak bahagia dengan diri sendiri, tapi setidaknya teman-teman bisa berdampak untuk orang lain lah. Nah, lalu yang ketiga, jangan lupa ya, teman-teman dapat bonus dari Keke ya, namanya beramal ya, dapat bonus dari Keke, kasih sedikit ke tempat ibadah boleh, kasih sedikit ke orang tua juga boleh. Nah, entah belikan dia produk Keke, nah, itu juga bagus teman-teman ya. Lalu yang keempat, ketika teman-teman sudah melakukan yang terbaik di bulan ini ya, misalnya teman-teman sudah fight betul-betul lakukan yang terbaik sampai tanggal 27, target Anda belum tercapai, teman-teman berserah aja kepada Yang Maha Kuasa ya. Terima kasih karena saya sudah bisa melewati bulan ini. Bulan depan saya harus lebih fight lagi. Teman-teman nggak capai target adalah utang. Kalau teman-teman nggak capai, bulan depan harus capai. Nah kayak gitu. Pak Arif, ya. Ini mau tanya nih. Wih, mantap nih. Capai 15% itu gimana? Hah? Dia poin grup ya? Dari mulai bergabung atau bagaimana? Oke, terima kasih pertanyaannya Bu Rani. Kalau 15% itu 3 juta akumulasi belanja dengan grup. Dengan grup dalam 1 bulan? Enggak. Walaupun 1 bulan boleh, 2 bulan boleh, 3 bulan boleh. Nah, tapi semakin cepat capai 15% semakin bagus supaya bisa langsung ikut program luar negeri. Iya sih. Nah, garansi. Kalau Bu Rani sudah 15% belum?
Rasanya sih belum sih, orang PIV masih 1.200.000 kayaknya. Tapi itu kan sudah digabung dengan poin yang bulan lalu. Oh iya ya. Tapi nanti coba minta tolong mentornya cek ya. Nah, kenapa harus 15% Bu? Supaya Ibu bisa cepat keluar negeri. Nah, dan ingat Iya, 15% itu jangan disikat sendiri Bu. Jangan dikerjakan sendiri. Nah, Ibu kalau punya reseller nantinya, reseller Ibu capai care kan poinnya Ibu juga bertambah. Jadi ada tim saya loh, dia itu 15% karena dia menciptakan 2 orang care di timnya. Nah, kayak gitu. Dia 1 juta poin, timnya 2 orang 2 juta poin, otomatis dia naik peringkat jadi 15%, kayak gitu Bu. Iya, 15%. Oke. Sama saya Pak, naik sendiri dia 15%. Wah, ini bersyukur nih dibantu mentornya ya. Nah, apa-apa, memang begitu tugas mentor, bantu timnya supaya naik peringkat. Bersyukur. Coba cari di bisnis lain. Mana ada orang yang mau bantu kita untuk naik peringkat? Belum tentu. Gak ada, ditinggalin. Bu Sarah yang ngomong. Tapi saya belum puas Pak. Saya harus cari sendiri Pak. Wih. Nah, itu Bu Sarah, hafal tuh apa yang dikatakan oleh Pak Arman tuh. Ya, Pak Arman belum puas 15%. Dia mau cari. Iya, belum puas Pak. Tidak apa-apa ya, itu bagus Pak. Bapak, tapi setidaknya Bapak akan lebih semangat kalau Bapak punya tim. Tapi Bapak juga harus bisa buktikan kepada tim Bapak, wah di luar orang ini saya bisa punya reseller yang lain. Nah kayak gitu. Sambil saya bantu orang ini, saya bantu juga orang lain. Waduh, kayaknya sudah oke. Yang terakhir ya teman-teman, yaitu bekerja. Wah teman-teman Malaysia nih betul-betul perjuangan nih, mentoring sampai malam-malam nih. Gila, tidur cuma 4 jam. Waduh, luar biasa. Ya, oke, yang terakhir yaitu bekerja. Nah, mungkin orang cuma kadang katakan bekerja, tapi kita belajar dari Sandiaga Uno. Nah, dia berkata bahwa bekerja keras. Ya, yang pertama, kerja keras, teman-teman terserah kerjanya apapun, yang penting bekerja keras. Ya, yang kedua, bekerja cerdas. Ya, jangan selalu pakai otot doang, bisa pakai otak juga. So, yang ketiga, bekerja ikhlas. Nah, mungkin teman-teman presentasi ditolak, sudah itu urusan dia. Yang penting kita bekerja ikhlas. Nah, terus yang keempat, bekerja tuntas. Apapun target Anda bulan ini harus tuntaskan. Karena target itu bikin Anda semakin lama semakin hebat, bukan bikin Anda semakin lama semakin down. Nah, yang terakhir namanya bekerja apa ya? Pokoknya intinya nanti saya akan kasih tahu teman-teman ya. Pokoknya intinya 4 itu. Bekerja ikhlas, bekerja keras, bekerja cerdas, bekerja tuntas. Nah, itulah rumus 5B. Rata-rata orang sukses di komunitasnya sekarang menggunakan 5 rumus ini. Tidak ada hal yang disembunyikan, tidak ada rahasia sukses yang lain. Cuma menggunakan rumus 5 ini. Bersyukur, berdoa, beramal, berserah, dan bekerja. Oke, itu kalau perlu teman-teman tempel di layar HP Anda. Ya, 5B. Teman-teman lihat, auto semangat. Oke? Siapa? Ya, pokoknya terima kasih semuanya untuk waktunya malam hari ini. Ya, semoga sharing saya bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Ya, mungkin saya nggak bisa sharing semua ilmu saya, tapi semoga tadi 4 kepribadian itu teman-teman betul-betul pelajari. Supaya teman-teman bisa mengerti karakter manusia itu kayak gimana. Ya, karena karakter manusia itu unik. Ya. Nah, dan yang terakhir sharing saya simple, yaitu cuma 5B. Materinya mungkin santai. Tapi kalau teman-teman betul-betul dalami itu 5B, teman-teman harus ikut namanya Yes I Can Seminar. Karena di Yes I Can Seminar akan dibahas lagi. Sebenarnya bersyukur yang benar itu seperti apa? Berdoa yang benar itu seperti apa? Nah, itu teman-teman nanti harus ikut Yes I Can semua. Ya, kita pasti bisa ketemu di Yes I Can Seminar. Ya, pokoknya sekarang menabung yang banyak. Nanti kita jalan-jalan di Surabaya. Ya, nanti saya traktir teman-teman lah. Boleh lah. Ya, sekali-sekali makan pecel boleh. Makan boleh. pecel boleh, gado-gado boleh lah. Tapi jangan yang mahal-mahal ya. Oh, bercanda teman-teman. Ya. Ya, oke. Kita akhiri kelasnya malam hari ini. Bu Sarah tolong foto ya. Atau siapa nih yang bisa screenshot HP-nya? Kita foto dulu. Ini suka nih Ibu Yundari. Ya, Bu Yundari. Yang paling lincah. Arif lah. Gimana, Cer? Pak Arif bisa nggak? Kelihatan semua, Pak. Saya coba foto ya. Oke, saya coba foto. Biar Saya pakai kelihatan laptop semua. soalnya. Iya. Tunggu
tunggu ya. Gimana Oke, PKT? kayaknya kita gini semua, ya. Kita gini semua. Ya, oke. Nggak kelihatan, Pak. Oke, tunggu Oh, ya. iya dah. Screen. Burani, tangannya Ya, Burani. teman-teman. Tangannya. Atau gini aja, saya gini aja teman-teman ya. Oke, semua lihat sini. Oke, 1, 2, 3 lagi. 1, 2, 3. Nah, teman-teman semuanya go crown gini ya. Saya 2 tangan. Nanti cuma setengah crown ini. Aduh, wah, ini keren tuh, Burani tuh. Crown. Nah. Ya. Oke, kalau saya 1 tangan doang karena saya kartunya screenshot. Pak Komang nggak kelihatan tangannya, Pak. Wah, Ini. Bu Sarah tangan masa crownnya cuma setengah. Kok nggak kelihatan semua ya, Pak? Lu gimana ya? Sebentar. Ya, wah. Pak, kok nggak kelihatan semua ya, Pak ya? Kelihatan kok Pak Komang. Wah, ini keren Nanti nih. kirim, Pak ya. Burani coba kerap. Kerap ini Pak Komang. Pak Komang. Gini ya? Ya, gini. Ya, betul itu namanya go crown ya. Nah, betul. Oke. 1, 2, 3 lagi. 1, 2, 3. Ya, saya doakan semuanya IP-nya tercapai. Ya. Siapa tuh yang suaranya tuh? Oke teman-teman ya, terima kasih semuanya untuk waktunya malam hari ini ya. Walaupun singkat, tapi saya yakin teman-teman semua pasti dapat ilmu baru dan pengetahuan baru. Arif. Thank you, Pak. Pak Arif. Oke, Arif. semua teman-teman waktunya. Terima kasih, saya juga ucapkan terima kasih. Nanti Makasih, Pak kapan-kapan Arif. Arif. belajar lagi. Terima kasih, Pak. Lagi. Oke? Terima kasih, Pak. Selamat malam. Dadah malam semua teman-teman. Luar Selamat biasa, istirahat Pak. khususnya bagi tim Malaysia. Dadah. Semangat. Jam 4 subuh pasti bisa. Selamat malam semuanya. Jam 4 subuh pasti bisa. Wah. Pasti dadah. bisa.